Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sedang memegang satu buah handphone baru keluaran dari brand Realme. Oke, ini adalah Realme C15. Sebenarnya secara khusus tidak ada fitur yang memang benar-benar menonjol dari handphone ini, kecuali kapasitas baterainya yang mencapai 6000 mAh. Wow ya teman-teman. Dan satu lagi nih, saya hampir lupa. Untuk varian yang saya pegang ini adalah varian RAM 4GB dan harganya ada di sekitaran 2 jutaan. 2 juta lebih sedikit lah teman-teman. Nah, ini saya anggap sebagai salah satu aspek yang dapat diunggulkan oleh Realme juga. Karena dengan varian RAM 4GB dengan kapasitas baterai 6000 mAh, harganya cuma 2 juta lebih sedikit. Sepertinya untuk kapasitas baterai yang sama, Realme C15 ini adalah yang paling murah di kelasnya. Nah, untuk pembelian Realme C15 ini sendiri kita mendapatkan beberapa aksesoris ya. Di sini ada buku panduan dan kartu garansinya, kemudian SIM ejector juga, dan ada kabel USB dan kepala chargernya. Untuk USB-nya ini masih menggunakan micro USB ya teman-teman, belum USB Type-C. Sementara untuk kepala chargernya ini sendiri sudah mendukung teknologi fast charging yang berkapasitas 18 watt. Jadi kapasitas baterainya yang jumbo tadi bisa diisi dengan cepat dengan menggunakan charger ini. Dari segi tampilan dan desain dari handphone ini sendiri, menurut saya kategorikan biasa saja sih sebenarnya. Bahannya pun terbuat dari bahan polikarbonat tanpa aksen-aksen kaca sama sekali. Tapi sepertinya bukan Realme namanya kalau tidak bisa memaksimalkan potensi dari sebuah handphone. Walaupun saya bilang tadi desainnya biasa saja, tapi sebenarnya cukup menarik juga kok sebenarnya. Realme menamai desain yang dia buat ini dengan desain Geometric Gradient Design, di mana Realme mencoba membuat desain yang tidak begitu-begitu saja pada handphone ini. Walaupun sebenarnya handphone ini secara garis besar satu warna saja, yaitu silver. Tapi di desainnya kita bisa melihat pembagian gradasi warna silver menjadi beberapa bagian pada handphone ini. Di mana pada back covernya ini kita bisa lihat gradasi warna yang akan berubah-berubah tergantung sudut pandang kita melihat handphone ini. Ya, bisa dibilang di desain ini Realme mencoba bermain efek visual ya. Dan menurut saya membuat warnanya juga terkesan tidak membosankan walaupun tidak ada aksen-aksen yang berkilau-berkilau dari desain back covernya ini. Kemudian back cover Realme C15 ini juga ditambahkan aksen garis-garis yang membuat handphone ini tidak licin saat kita genggam. Ya, untuk sudut-sudutnya juga dibuat agak kaku-kaku ya, tapi tidak terlalu tajam sih. Dan justru ini menurut saya menambah kenyamanan saat kita menggenggam handphone ini. Rasanya lebih yakin aja gitu teman-teman saat kita genggam. Realme C15 ini hadir dengan dua pilihan warna. Yang pertama ada pilihan warna marine blue dan sea gold silver. Yang sedang saya review ini berwarna sea gold silver teman-teman. Kemudian untuk tata letak tombol-tombolnya sendiri masih tergolong normal dan standar saja teman-teman. Di sisi kiri dari handphone ini ada SIM tray dan sisi kanan ada volume dan tombol power. Kemudian di bagian bawah ada speaker dan port charger dan juga jack audio 3,5. Kemudian di bagian belakang selain ada sensor fingerprint,
Ada juga 4 buah kamera yang disusun rapi dalam frame kotak dan ada 1 buah LED flash yang ditaruh di luar frame kameranya. Untuk beratnya sendiri, hitungannya sebenarnya termasuk berat teman-teman. Tapi nggak terlalu berat-berat amat juga kok. Walaupun kapasitas baterai dari handphone ini adalah 6000 mAh. Mungkin ya materialnya yang mayoritas dari bahan polikarbonat ini ikut menjadi andil mengapa bobot handphone ini masih aman saat kita genggam. Ya, kesimpulannya hands on dari handphone ini memuaskan menurut saya. Untuk jeroannya sendiri kita coba cek pada handphone ini ya. Chipset dari handphone ini ditenagai oleh chipset dari MediaTek teman-teman, yaitu MediaTek Helio G35 yang secara performa tidak ada yang bisa terlalu ditonjolkan dari chipset ini. Tapi mengingat harga pasaran dari handphone ini membuat saya sendiri merasa tidak perlu terlalu banyak komplain berlebihan untuk pilihan chipsetnya ini. Intinya handphone ini masih mampu menjalankan semua aplikasi dengan lancar dan aman-aman saja teman-teman. Kemudian apalagi handphone ini juga didukung oleh RAM 3 dan 4 GB yang mampu mendongkrak performa dari handphone ini sendiri. Untuk skor AnTuTu dari handphone Realme C15 ini sendiri ya sebenarnya mepet-mepet lah, tapi nggak terlalu jelek juga kok teman-teman. Skornya sendiri didapatkan pada angka 112.000. Layar Realme C15 memiliki luas 6,5 inci dan menggunakan panel IPS dengan resolusi HD+, dan telah terlindungi oleh Gorilla Glass 3. Walaupun hanya beresolusi HD+, namun masih nyaman kok saat digunakan sehari-hari, baik untuk sekedar bermain sosial media maupun untuk menonton video-video kesayangan teman-teman. Untuk variannya sendiri, Realme C15 ini masuk ke Indonesia dengan pilihan RAM 3/64GB, 4/64GB, dan 4/128GB dengan varian harganya masing-masing yaitu 1.999.000 untuk varian memori 3GB/64GB, kemudian 2.199.000 untuk varian 4GB/64GB, dan terakhir 2.499.000 untuk varian 4GB/128GB. Di lini kameranya di sini Realme C15 dibekali dengan 4 buah kamera belakang yang ditata rapi dalam sebuah frame, di mana kameranya ini masing-masing beresolusi 13 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel untuk ultra wide kamera, 2 megapiksel untuk black and white kamera, dan 2 megapiksel untuk lensa retro. Dan pastinya tidak lupa juga kamera selfie 8 megapiksel yang disematkan pada notch yang berdesain water drop di bagian atas tengah layarnya. Untuk hasil kameranya sendiri menurut saya masuk ke kategori normal ya. Penangkapan cahaya dan detail foto yang dihasilkan masih cukup oke lah menurut saya. Ditambah lagi kamera retro yang digunakan membuat kita bisa membuat foto yang diambil dibuat memiliki efek-efek ala foto-foto jadul-jadul gitu teman-teman. Ya lumayan lah. Bermain game di handphone ini bisa nggak? Bisa dong. Walaupun dapur pacu yang digunakan masuk kategori entry level dan juga resolusi layarnya menurut sebagian orang diberi label kentang kali ya, tapi masih aman-aman aja kok buat bermain game.
Namun jangan berharap grafik yang tidak-tidak ya. Ya, maksudnya terima apa yang ditawarkan sajalah pada handphone ini. Seperti saat bermain PUBG Mobile. Gamenya sih berjalan lancar-lancar saja dan tanpa kendala. Cuman ya itu tadi, untuk grafiknya ya memang kurang banget sih menurut saya. Mentok di smooth medium, tapi ya masih oke lah buat dimainkan. Gamenya juga berjalan lancar dan tidak ada lag dalam game saat dimainkan. Ya, terus saya coba juga game Aspal 9. Secara grafik ya tidak perlu yang terlalu tinggi-tinggi sih pada game ini, jadi masih aman-aman saja saat dimainkan. Nah, terakhir nih, untuk kapasitas baterainya yang menjadi senjata utama dari handphone ini. Di mana kapasitas baterai handphone ini benar-benar jumbo, teman-teman. Baterainya berkapasitas 6000 mAh. Kalau sudah segini sih menurut saya powerbank juga bakalan minder nih kalau dicolokin ke handphone ini. Ya enggak ya? Benar-benar jumbo soalnya baterainya, teman-teman. Ditambah lagi handphone ini masih bisa dibuat hemat dalam penggunaan baterainya. Seperti dengan adanya beberapa pilihan pada mode baterainya ini, kita bisa memilih mode hemat daya, mode super hemat daya, bahkan kita bisa melakukan pembekuan aplikasi pada aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan. Jadi kalau kita pilih beku cepat aplikasi atau app quick freeze, kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang tidak kita inginkan berjalan di belakang layar. Jadi pastinya bisa menghemat penggunaan baterai, teman-teman. Untuk baterainya ini sih saya akui saya beri 2 jempol lah. Apalagi untuk teman-teman yang kebanyakan bekerja di lapangan atau aktivitasnya lebih banyak di luar atau di lapangan ketimbang dalam ruangan yang gampang untuk mencari colokan atau membuat kita gampang melakukan pengisian daya. Untuk pengisian baterainya sendiri sudah super fast charging ya teman-teman, dengan daya sampai 18 watt. Namun untuk port dan kabel chargernya masih menggunakan kabel micro USB. Tapi untuk kepala chargernya sih sudah 18 watt teman-teman, jadi aman. Jadi kapasitas baterainya yang besar ini pastinya dapat terisi atau penuh dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman. Jadi tidak usah cemas untuk pengisian baterainya. Nah, oke teman-teman, dari beberapa penjabaran tentang Realme C15 barusan, kira-kira apakah handphone ini sudah pantas disematkan dengan label King Entry Level? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Demikian ulasan singkat dari saya untuk Realme C15 ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan tolong untuk terus dukung channel saya ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.